Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana update terbaru dari sidang pra-peradilan Roy Suryo yang digelar pagi tadi, yang agendanya menghadiri saksi ahli dari pihak Polda Metro Jaya. Dan ada ketegangan yang terjadi saat sidang berlangsung tadi antara kuasa hukum Roy Suryo dan juga ahli dari Polda Metro Jaya. Dan ini harus kalian saksikan sampai selesai, karena tanya jawabnya ini sangat panas, teman-teman. Dan fakta yang harus saya ungkap di video ini bahwa sang ahli mengatakan bahwa status tersangka Roy Suryo sulit untuk digugurkan. Tapi sebelum kita menyaksikan itu, saya punya tayangan di mana beberapa kader dari Banteng, yang mungkin mantan kader gitu ya kan, sowan ke Pak Jokowi. Kira-kira agendanya apa ya? Ini menarik, teman-teman. Karena kan target PSI di Solo ingin menjadi kandang gajah. Waduh. Selain itu, Roy Suryo ternyata tadi di sidang pra-peradilan telat datang karena dia lagi ngurus ijazah S3-nya di UNJ. Waduh. Terakhir, ada obrolan yang sangat menarik dari Irjen Pol Prawirawan Ricky Sitohang dengan Rismon. Kira-kira apa ya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bergabung atau? Kalau bergabung, saya sudah lama bergabung, Mas. Oh, cuma saya Sudah lama bergabung. Iya. saya sudah lama bergabung. Cuma saya di bawah tanah bergeraknya. Wow. Karena saya ingin ketemu beliau langsung, samping sudah lama tidak bertemu kan. Sama-sama, oh ya, ternyata ya ingatan beliau masih sangat tajam, terutama kepada saya secara pribadi, dan saya juga istilahnya cerita-cerita yang pernah kita ketemu lah. Oh, iya. Nostalgia, Pak. Nostalgia dulu lah. Gitu. Nostalgia. Apa dulu dari partai apa, Pak? Ya biasa lah. Apa, Pak? Sama. Sedulur ini. Apa, Pak? Bisa sebut, Pak? Hah? Banteng. Partai merah lah. Banteng Merah merah. dan lain lah kan gitu loh. Dulu di mana, Pak? Di Solo atau di? Di Solo saya. Di Solo saya anggota Dewan 99 2004. Bener-bener. Mungkin tadi ada arahan atau dari Pak Jokowi. Ya pesannya, Pesan. mari kita bangun sama-sama. Mari kita bangun sama-sama. Waduh, dua kader senior, mantan kader senior Banteng, login PSI Solo, teman-teman. Waduh. Sowan ke Pak Jokowi. Dan pesan Pak Jokowi, mari kita bangun sama-sama. Wah, keren banget ini mah. Saya terlambat ya mengikuti sidang ini karena seharusnya saya memang tidak pernah terlambat. Saya selalu ikut. Cuman ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan nggak mau saya anggap. Terlalu receh persoalan itu. Tapi apa tuh? mau nggak mau saya tanggapi karena seperti kata Mas Refli Harun tadi. Ya, orang yang membuat persoalan itu sudah kemudian melakukan tindakan yang luar biasa jahat, luar biasa melakukan fitnah, ya, dan melakukan persangkaan palsu, bahkan nanti banyak pasal yang dia langgar. Wow, banyak pasal yang dia langgar. Apakah Roy Suryo berniat melaporkan Bang Bil ke polisi karena ijazah S3-nya dikulik-kulik? Dan tadi dia mengatakan Bang Bil sangat jahat, fitnah lah. Terus kau ke Pak Jokowi apa? Terus yang kau lakukan ke Pak Jokowi itu apa, Roy? Apa? Hah? Kau katakan jahat, fitnah, terus kau ke Pak Jokowi apa? Nanya nih aku nanya. Aduh, Roy. Dalam konteks tadi, Pak. Iya, kalau itu kan saya setuju, itu udah masuk inti perkara sih menurut saya. Nanti kan di sidang pokok perkara baru nanti ada ahli yang membuktikan apakah Roy Suryo memanipulasi atau lainnya gitu loh. Masa bagaimana seperti tadi ada dua saksi tadi yang saya lihat, konten kreator itu dua orang yang dijadikan saksi dan ditanyakan apakah Roy Suryo memanipulasi, mengedit atau apa ya. Mereka kan nggak paham. Betul, Dalam nggak dunia paham. manipulasi digital, ya mereka bukan ahli di bidang itu. Saya bingung kenapa mereka dua ini dijadikan saksi. Kan apa yang ditayangkan di podcast itu kan sudah matang dibawa oleh Roy Suryo. Bagaimana penerapan digital yang dipakai Roy Suryo, ya hanya Roy Suryo yang tahu, dan itu akan nanti dibuktikan oleh ahli. Makanya nanti ahli digital forensik katanya ada 3 atau 5 Wow. untuk dihadirkan di persidangan. Apakah pemotongan foto tadi kan Roy Suryo berkesimpulan itu tempat ya dulu, sekarang nggak berani bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumakno. Nah, bagaimana dia melakukan pencocokan itu nanti akan diuji di pra peradilan.
ahli pun nggak datang. Kan begitu, ya kan? Ya nanti di sidang pokok perkara, makanya saya bilang kan, selalu saya bilang, nggak tahu ini saya sebagai kemanusiaan aja, Bang. Ya kalau saya bilang sih Pak Roy Suryo udahlah bertobat aja. Mengaku Bertobat salah. aja. Saya nggak bidang itu Pak, saya salah kemarin. Udah, siapa tahu hukumannya percobaan aja kan. Dia kan makanya saya bilang latar belakangnya bukan digital image processing, bukan digital forensik. Jangan-jangan dia otak-atik pakai software, dia nggak tahu fondasi keilmuannya. Dengan diadopsinya sistem atau lembaga pra peradilan di dalam UHAP kita, justru dalam menguji penetapan tersangka, ya berbeda misalnya menguji penangkapan, penahanan itu lebih pada saat tidaknya berwenang atau tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak, tetapi dalam konteks penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2014 justru mengkoreksi kewenangan atau menambahkan kewenangan dari pasal 77 KUHP yang lama. Salah satunya adalah memasukkan pemeriksaan penetapan tersangka yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi dan tidak perlu saya tanggapi karena untuk memaksakan pendapat kan tidak mungkin. Begini ya, sebelum ada pertanyaan, saya izinkan saudara menyampaikan pertanyaan, tapi jangan juga panjang seperti itu. Pertanyaannya nanti sebetulnya sudah ada sebelumnya. Ya, baik. Saya barangkali yang mulia hanya ingin memberi aja kepada Tunggu saudara. dulu. Jadi ini kan waktu saudara juga sedikit berkurang, ya. Silakan saudara masih punya waktu, langsung saja pertanyaan, ya. Tidak perlu. Kalau tidak ada saksi, apakah ada ahli atau tidak? Kalau tidak ada ahli, apakah ada surat atau tidak? Nah, kalau semua sudah ada, ya sudah, artinya proses penetapan tersangka itu sah karena kita hanya berhenti pada proses penetapan tersangka, tidak menyatakan orang bersalah atau tidak bersalah di sini, Pak. Masih jauh lagi. Apakah kesimpulan saudara ahli tadi semata-mata hanya merupakan hasil asumsi yang tidak ditopang oleh fakta empiris yang dibuktikan melalui alat bukti saksi pernah diperiksa di sini? Ya karena kita tidak bicara fakta di sini, Pak. Kita bicara prosedur di sini. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Ya, terima kasih. Kemudian saudara saksi dari Universitas Saya ahli, Pak, bukan saksi. sorry maaf. Dari Universitas Riau. Oh, Universitas Riau. Oke. Jadi saya ingin membacakan satu pasal dalam Undang-Undang ITE, yaitu pasal 32 ayat 1 yang bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum. Saudara ahli memahami pasal ini? Iya. Oke. Dan sudah membaca? Iya. Kalau saya tanyakan misalnya dikaitkan dengan dua permulaan, kira-kira apa yang diperlukan? Apakah itu saksi, ataukah itu surat, ataukah itu ahli untuk dapat digunakannya pasal ini? Kami tidak bicara benar dan salah, tapi paling tidak persyaratan agar pasal ini workable untuk katakan tersangka. Ya, kalau ditanya alat bukti perbuatan apapun, Pak, terlepas pasal 32, pasal berapapun, pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dipersyaratkan oleh hukum acara adalah 2 alat bukti. Nah, alat buktinya bagaimana? Saya kira tadi panjang lebar sudah saya jelaskan. Jadi tidak diatur apakah alat bukti apa, harus ada saksi atau tidak. Ya seperti misalnya contoh delik kesusilaan, ya jarang sekali ada alat bukti keterangan saksi. Tapi kalau misalnya ada alat bukti lain sudah menimbulkan keyakinan, ya itulah alat bukti. Ya. Jadi tidak ada keharusan harus alat bukti ini, alat bukti ini. Pasal ini adalah pasal yang mengancam 8 tahun penjara, dan itu bukan main-main, punya risiko untuk ditahan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita mengatakan ada saksi dan ada ahli, apakah begitu saja? Apakah saksi dan ahli tersebut harus punya kualitas tertentu yang bisa kemudian bukan membuktikan ya,
yang bisa membuat pasal ini dipergunakan dalam pentersangkaan. Karena terkesan saksi ahli mengatakan mungkin ada 2 alat bukti dan lain sebagainya. Silakan, apakah kualitas dan lain-lain? Ya memang kalau ditanya seperti kan gini Pak ya, kita ini kan orang yang menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa itu kan belum tentu salah. Presumption of innocence, salah atau benarnya orang nanti kan berdasarkan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kita belum bicara salah atau benar. Nah, persepsi penyidik lalu nanti dilanjutkan dengan persepsi penuntut umum, ya tugas mereka membuktikan. Lalu tugas penasihat hukum atau terdakwa ya untuk membuktikan sebaliknya bahwa kita tidak bersalah. Nah ini maka di dalam pokok perkara lah nanti terjadi dalam tanda kutip pertempuran tentang proses pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, jadi bagaimana kualitas bukti itu nanti akan dinilai, karena nanti majelis hakim itu di dalam KUHP baik yang baru maupun lama akan menilai tentang kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain untuk sampai pada keyakinan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi kita baik sangka aja Pak, Bapak tetap berkeyakinan klien Bapak tidak bersalah, silakan penyidik berkeyakinan bahwa klien Bapak bersalah. Nah nanti pembuktiannya di proses persidangan di pokok perkara. Ya, terkesan mudah sekali bagi ahli menggunakan akses presumption of innocence. Padahal yang namanya pelaporan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu interpretasi. Saya izinkan satu pertanyaan ini terakhir. Saya dengarkan itu sudah mengulang 2 kali. Setelah ini berlanjut ke pertanyaan lainnya. Ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa pra peradilan ini dibutuhkan untuk menguji apakah 2 alat bukti itu memiliki kualitas untuk digunakan. Nah, menurut ahli, apakah kemudian kami salah atau keliru kalau kami kemudian mensolid atau menantang termohon untuk menunjukkan kepada kami bukti apa dari 2 alat bukti tersebut? Karena kami sampai sekarang tidak menemukan itu. Bahkan ahli yang dihadirkan bukan ahli yang menerangkan peristiwa itu dari sudut keahlian. Itu yang kami katakan. Ya, kalau hak, ya, ada 5 hak warga negara, Pak Edi ya. Pertama, hak warga negara untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Pertama, hak untuk tidak memilih pemimpin incumbent pada saat pemilu. Yang kedua, hak untuk merubah undang-undang melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Kemudian hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas perbuatan pejabat tata usaha negara. Yang kelima adalah hak untuk mengajukan perlawanan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum melalui pra peradilan. Nah kalau bicara hak ya silakan, dan ini diberikan, makanya sidang pra peradilan ini dibuka untuk mendengarkan seluas-luasnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Dan sebaliknya kan, termohon juga diberikan hak seluas-luasnya untuk mempertahankan dalilnya. Nah inilah nanti yang akan dinilai oleh tim pra peradilan. Tentu kan two juristen krimeningan, 2 orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Maka muara dari perdebatan kita sesama sarjana hukum ini adalah res judicata veritate pro habetur. Nah bahwa Bapak mempersoalkan ahli, yaitu saya kira menjadi urusan teknis termohon ya, ahli apa yang dihadirkan tentu untuk membangun, mendukung argumentasi atau dalil yang mereka bangun. Ya cukup ya. Tapi yang kami jelas mengatakan yang menjadi. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu. 10 menit lagi. Saudara ahli, apakah saudara diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini? Dalam perkara pokok maksudnya? Ya, tidak. Oke. Apakah saudara ahli pernah melihat pendapat-pendapat ahli atau keterangan-keterangan saksi misalnya ditunjukkan oleh termohon kepada saudara sehingga saudara menilai bahwa oh ini sudah ada keterangan ahlinya, oh ini sudah ada alat bukti suratnya, oh ini sudah ada keterangan dari saksinya. Saudara sudah pernah melihat itu semua? Kalau melihat BAP saya tidak, tapi melihat jawaban termohon di dalam sudah, dan termasuk juga saya kira ini perkara ini kan transparan.
semua Ya, saksi yang dipanggil kan sudah kita bukan bicara soal transparan lewat media. Soal media itu adalah soal lain. Tetapi yang kita buktikan di sini adalah soal kebenaran dari alat bukti yang digunakan untuk menetapkan orang sebagai seseorang sebagai tersangka. Saudara ahli, apakah dalam menetapkan orang sebagai tersangka dengan pasal-pasal berat, ya pasal-pasal berat, yang ancaman pidana 8 tahun, ancamannya 12 tahun penjara, misalnya juga pasal pembunuhan yang ancamannya bisa sampai 20 tahun atau juga sampai ancaman pidana mati misalnya. Apakah dalam menerapkan alat bukti ya hanya berlandaskan pada jumlah alat bukti saja, bahwa ini alat buktinya ini ada, alat buktinya ini ada, soal terbukti atau tidak terbukti nanti kemudian dalilnya selalu adalah nanti diuji saja dalam perkara pokok. Apakah dengan diadopsinya sistem atau lembaga pra peradilan di dalam KUHP kita, justru dalam menguji penetapan tersangka, ya berbeda misalnya menguji penangkapan, penahanan itu lebih kepada sah tidaknya berwenang atau tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak, tetapi dalam konteks penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2014 justru mengkoreksi kewenangan atau menambahkan kewenangan dari pasal 77 KUHP yang lama. Salah satunya adalah memasukkan pemeriksaan penetapan tersangka yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi ya, dan perlu saya tanggapi karena untuk memaksakan pendapat kan tidak mungkin. Begini ya, sebelum ada pertanyaan, saya izinkan saudara menyampaikan pernyataan sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi jangan juga panjang seperti itu. Pertanyaannya nanti sebetulnya sudah ada sebelumnya. Ya, baik. Saya barangkali yang mulia hanya ingin memberi ini aja kepada saudara. Tunggu dulu. Jadi ini kan waktu saudara juga ini berkurang, ya. Silakan saudara masih punya waktu, langsung saja pertanyaannya, ya. Tidak perlu. Cukup. Nanti dilanjutkan yang mulia. Ya, saudara ahli, apakah sebagai ahli ya, Anda melihat atau mengetahui menurut pengetahuan saudara bahwa untuk pengenaan pasal 32 ayat 1 itu 2 minimal alat bukti itu terpenuhi? Sepengetahuan saudara. Ya kalau sepengetahuan saya apa ya? Ini, jangan marah saya jawab beda ya. Jawaban saya seperti itu, saya sudah baca masalah jawaban termohon, kemudian ya saya juga mengikuti kasus ini kan. Ya kalau tanya pendapat saya terpenuhi. Tapi itu tidak mempengaruhi karena pendapat saya ini kan tidak menjadi ukuran untuk objek pra peradilan. Bukan saya juga tidak diperiksa sebagai ahli dalam perkara pokok. Kalau Anda mengatakan terpenuhi, bisa diceritakan ahli atau saksi atau surat macam seperti apa yang kemudian bisa dikategorikan memenuhi 2 unsur tersebut? Saya kira saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Bukan kapasitas saya untuk menjawab. Dan ini di luar objek pra peradilan. Tadi ahli mengatakan katanya sudah terpenuhi 2 alat bukti. Ya sebetulnya dari tadi pun saya berhak untuk tidak menjawab Pak Repli, tapi karena saya menghormati Bapak, ya saya jawab yang tadi. Kalau sudah terlalu teknis, ini ya Pak ya, saya tidak bisa. Saya tengahin saja ya. Saya sudah sering ingatkan, kita tidak perlu mencari jawaban yang kita inginkan, gitu ya. Kalau berbeda pendapat dengan ahli tidak apa, ya silakan nanti tanggapi dalam kesimpulan apa, silakan banyak ya. Silakan, masih ada 5 menit lagi. Pertanyaan yang lain. Terakhir dari satu pertanyaan yang mulia. Ya. Saudara ahli, tadi saudara termohon menyampaikan beberapa berita acara pemeriksaan dalam daftar alat bukti. Apakah berita-berita acara pemeriksaan yang tadi disampaikan juga kepada kami dan kami membaca, salah satunya adalah BAP Pak Joko Widodo? Apakah kemudian itu adalah alat bukti dalam sidang pra peradilan yang objeknya justru mengenai penetapan tersangka yang terkait dengan bukti permulaan, bukan terkait dengan BAP tadi? Silakan saudara. Ya dari tadi saya jawab BAP itu adalah wujud yang dihadirkan oleh termohon bahwa termohon memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Bagaimana membuktikan bahwa termohon sudah memeriksa saksi? Yang melalui BAP. Ya kalau misalnya harus dihadirkan saksinya misalnya Pak Jokowi harus dihadirkan sekarang.
Ya ini 7 hari cuma Pak waktunya. Kalau berapa saksinya itu ada berapa puluhan orang, kalau dihadirkan itu tidak cukup pra peradilan. Maka pra peradilan ini terbatas hanya memeriksa formalnya saja, tidak pada material. Iya, ada tambahan sedikit yang mulia. Menurut ahli, dokumen apakah yang harus dijadikan objek perkara untuk mengenakan pasal 32 ayat 1? Tadi kan sudah saya bacakan ya. Apakah dokumen garis miring informasi elektronik atau dokumen fisik atau analog, garis miring analog? Ya karena itu objeknya elektronik ya, informasi atau dokumen elektronik ya tentu dokumen atau informasi elektronik. Seandainya dalam kasus kemudian justru yang dipermasalahkan adalah dokumen analog atau dokumen fisik, maka apakah kemudian dokumen elektronik atau informasi elektronik itu tetap relevan? Ya, yang menjadi objek di dalam tindak pidana ITE adalah dokumen atau informasi elektronik. Oke, ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut harus milik pelapor, bukan milik orang lain? Oh, itu tidak harus ada ketentuan seperti itu. Masalah milik tidak ada ketentuan seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau itu bukan milik pelapor, dokumen elektronik tersebut, apakah kemudian orang lain bisa mengadukan adanya dugaan tindak pidana? Nah, ini kan bukan delik aduan, Pak. Kalau pasal 32 beda dengan pasal 310 atau pasal 311 KUHP. Jadi siapa saja berhak untuk melapor. Apakah kemudian ketika ada laporan delik aduan, kemudian 310, 311 dalam konteks yang lama, lalu dimasukkan undang-undang ITE, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah penyelundupan hukum sebagaimana dikatakan oleh ahli kami sebelumnya? Ya, kalau istilah penyelundupan hukum itu kan tidak kita kenal dalam istilah hukum, Pak. Itu kan istilah sosiologis. Tapi kalau dari pertanyaan termohon, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyidik sebagai orang yang mengerti hukum, penuntut umum, bisa saja menerapkan pasal yang berbeda dengan apa yang dilaporkan. Terakhir ya, tadi ahli sudah membaca pasal 32 ayat 1. Di situ kan dikatakan bahwa dokumen itu jadi hilang atau jadi rusak dan tidak bisa diakses lagi oleh pemiliknya. Kalau misalnya faktanya dokumen itu masih ada, masih bisa diakses bahkan oleh siapapun, apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik itu relevan untuk dijadikan bukti permulaan atau minimal 2 alat bukti? Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan nanti di pokok perkara. Atau saya tanya, menurut putusan MK, apakah itu punya kualitas sebagai bukti permulaan atau tidak? Kalau seandainya dokumen itu tidak rusak, masih bisa diakses. Ya kita di putusan objek pra peradilan kan tidak memeriksa kualitas, Pak, sekali lagi. Putusan MK mengatakan ada kualitas. Izin yang mulia, saya lanjutkan beberapa pertanyaan saja sebelum waktu kami habis. Tadi saudara ahli katakan bahwa dalam bukti permulaan yang cukup tadi perlu ada bukti surat salah satunya. Kemudian dalam tindak pidana cyber, bukti suratnya itu adalah berupa dokumen elektronik. Betul ya saudara ahli? Saya kira tidak pernah saya menyatakan salah satu harus ada bukti surat. Tidak, itu mana bukti yang ada. Baik. Jadi jangan salah menyimpulkan. Saya pertanyaan itu ya, saudara ahli. Tadi saudara katakan adalah bukti surat berupa dokumen elektronik. Bagaimana pendapat saudara ahli jika dokumen elektronik tersebut tidak mengalami kerusakan, masih ada dalam dunia cyber tanpa ada penyitaan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan sampai hari ini masih bisa diakses? Bagaimana menurut pendapat ahli bahwa telah terpenuhi bukti surat elektronik ya, sementara dokumen tersebut masih tersimpan secara rapi pada akun X yang dimiliki oleh seseorang? Pertama, itu adalah materi pokok perkara lagi. Yang kedua, itu agar ditanya kepada ahli ITE. Saya tidak bisa menilai itu apakah mana yang perubahan apa, tentu saya tidak paham. Tentu kalau kita jadi ahli, memang dalam kasus tindak pidana ITE biasanya ahli pidana selalu diperiksa, tapi kita diperiksa belakangan. Ya. Dan pendapat ahli pidana itu biasanya mendasarkan pada hasil pendapat ahli ITE. Ya. Terus kemudian kalau begitu pendapat saudara ahli, lantas bagaimana? Ya, terakhir ya. Lantas bagaimana saudara berpendapat terkait dengan dokumen elektronik? Apa sih yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam pasal 32 Undang-Undang ITE? Saya kalau ditanya apa dokumen elektronik atau informasi elektronik secara apanya, tentu udah hafal saya, Pak. Dan saya bukan bertugas untuk menghafal itu, saya kira ya. Tetapi secara
umum. Yang dimaksud dengan dokumen atau informasi elektronik adalah segala sesuatu yang timbul dari segala sesuatu yang menjadi produk atau elektronik, perbuatan elektronik melalui dunia maya. Nah, apakah misalnya gambar atau huruf atau suara yang bisa dipahami. Nah, itu pengertian secara pemahaman yang saya pahami. Tapi kalau secara detail tentu kan kita sama-sama bisa buka. Ya, yang boleh satu lagi yang terakhir. Bagaimana kemudian saudara bisa menjelaskan terpenuhinya minimal 2 alat bukti permulaan, di mana bukti dokumen surat elektroniknya sendiri saja tidak mengalami kerusakan, tidak disita, tidak dihadirkan sebagai barang bukti, dan yang punya itu masih bisa diakses sampai hari ini? Saya kira sudah jawabnya. Itu adalah kompetensi saya. Saudara turut bermohon, kalau ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya izinkan. Setelah itu kita selesai. Terima kasih yang mulia. Pak Saksi, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Ahli, maaf. Pemohon mendalilkan bahwa dikabulkannya pra-peradilan nomor 99 Pra 2026 PN Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2026 yang membatalkan penangkapan dan penahanannya secara otomatis membuat status penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 menjadi tidak sah. Bagaimana doktrin hukum pidana memandang pemisahan objek pra-peradilan secara fakultatif terhadap hal tersebut? Mohon pendapat Pak Ali. Ya, yang diuji kan pada waktu itu adalah sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Dan putusan juga itu. Bahkan kalau yang kita baca kan itu tidak mempengaruhi proses penetapan tersangka. Makanya pengajuan penetapan tersangka sah atau tidak sahnya penetapan tersangka hari ini tidak menjadi nebis in idem, karena objek yang diuji itu adalah yang berbeda. Ya, Sudah selesai. Ya, saya kira sudah berputar-putar. Baik, terima kasih Saudara Ali sudah memberikan keterangan, sudah menjelaskan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik banget ya. Ini saksi ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya sangat telak menghantam habis-habisan kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Refli Harun dan juga Abdul Ghafur Sangaji. Nih kalau penjelasan saksi ahli begini udah jelas teman-teman. Status tersangka Roy Suryo sulit untuk digugurkan, dan status tersangkanya justru semakin kuat dengan beberapa alat bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik. Dan kira-kira nasib pra-peradilan Roy Suryo bagaimana ya? Waduh. Apakah nanti ditolak? Ya kalau saya mendengarkan beberapa tayangan dari sidang pra-peradilan tadi, sepertinya ya udahlah, Roy Suryo kalah lagi dalam hal ini teman-teman. Cuman Roy Suryo akan terus-menerus melakukan pra-peradilan, dan dia tidak ingin masuk ke peradilan pokok perkara teman-teman. Dia takut masuk peradilan pokok perkara karena apa yang dijelaskan Rismond tadi, ya itu mungkin sebagian kecil dari ketakutan Roy Suryo, karena dia tidak punya bukti, tidak punya keilmuan apapun untuk membuktikan mengenai penelitian digital forensik yang mereka selalu gembar-gemborkan selama ini, utamanya telematika. Waduh. Dan mengenai ijazah Roy Suryo yang S3 ini makin panas teman-teman. Roy Suryo tadi baru saja mengurus ijazahnya dan dia menerima ijazah S3 dari UNJ, padahal peraturan rektor, nah ini saya kurang lihai dalam hal ini, mungkin nanti Anda bisa dengarkan di channel YouTube Bang Bill teman-teman, karena di sana Bang Bill menjelaskan secara rinci seperti apa dugaan keanehan dari perkuliahan S3 Roy Suryo, dan ini sudah diulas lengkap oleh Bang Bill. Dan kabarnya tadi menurut Rismond ada 3 atau 5 pakar digital forensik yang akan menguliti bagaimana Roy Suryo mengubah-ubah ataupun mengedit-ngedit mungkin merusak
apa yang diupload dari Dian Sandi kemudian mengatakan bahwa itu palsu dan lain sebagainya. Ini menarik untuk kita saksikan. Cuman lagi-lagi Roy Suryo tidak mau masuk ke sidang pokok perkara, teman-teman. Dia takut dia. Aduh, udahlah. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.